Dalam beberapa hari terakhir ini atau untuk beberapa hari ke depan, sepertinya ini adalah situasi atau kondisi paling sempurna bagi Mbak Puan Maharani untuk membuat perhitungan dengan keluarga Jokowi. Untuk membalaskan dendamnya kepada Jokowi dan keluarga. Ya kalaupun nggak membalas dendam, setidaknya melancarkan serangan-serangan lah. Karena Mbak Puan Maharani ini sejak beberapa tahun yang lalu itu kan dijegal habis atau dikeroyok atau dimainkan oleh Pak Jokowi, sampai kemudian Mbak Puan harus gagal maju di Pilpres 2024 lalu. Dan saya menjadi salah seorang saksi sejarah bagaimana Pak Jokowi memainkan betul orang-orang di sekitarnya untuk menjegal atau menghalang-halangi Mbak Puan Maharani, sampai kemudian dimunculkanlah nama Pak Ganjar Pranowo. Karena saya dan beberapa orang teman sekitar tahun 2021 lalu dipanggil ke istana, dan kemudian Pak Jokowi, saya ingat betul wajah Pak Jokowi itu sangat meyakinkan sekali. Pak Jokowi bilang, kita tidak punya pilihan lain, kita hanya punya Ganjar Pranowo dan harus dimajukan. Tapi saya khawatir, ini bahasa Pak Jokowi, saya udah agak lupa, tapi kira-kira seperti ini. Saya khawatir kalau Pak Ganjar yang dijegal atau tidak jadi maju di Pilpres 2024. Apalagi nanti kemudian yang dimajukan adalah Mbak Puan Maharani. Misalkan Prabowo Puan, itu bahaya bagi kita. Dan kami menyaksikan, saya dan beberapa orang teman, ya dengerin apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dan beberapa orang teman saya tuh jadi, wah, termotivasi sekali gitu. Dan setelah itu Pak Jokowi bilang, ya kalau dulu saya maju sebagai capres itu karena saingannya bukan Mbak Puan gitu. Saingannya bukan anaknya sendiri, tapi kalau sekarang kan Ganjar ini saingannya anaknya sendiri gitu. Jadi ya ini saya khawatir katanya, atau ini kemungkinan besar kalau sampai Mbak Puan dimajukan ini bisa hancur negara ini. Jadi kita harus mendukung Ganjar Pranowo. Itulah kira-kira yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepada saya dan beberapa orang teman, sekitar 10 atau 9 orang waktu itu. Dan keluar dari Istana Bogor setelah itu, semua orang ini gitu ya, kecuali saya, itu semua berbondong-bondong bikin gerakan relawan, bikin yang orang partai, bikin gerakan supaya Ganjar bisa masuk ke partainya. Karena Ganjar nggak akan dicalonkan oleh PD Perjuangan, makanya diseret-seret supaya bisa pindah partai, supaya bisa maju sebagai capres. Waktu itu gitu, dan semua orang terprovokasi. Dan kemudian setelah pertemuan ini, seingat saya, itu kemudian Pak Ganjar dengan Mbak Puan itu ya habis-habisan di internalnya gitu ya. Ya kubu relawan Ganjar menyerang Mbak Puan Maharani gitu ya. Mbak Puan juga sempat terpancing juga dengan bilang, ya pemimpin itu bukan di medsos gitu ya. Ya karena diserang habis sama relawan Ganjar, dan saya menyaksikan betul waktu itu. Dan saya menjadi satu-satunya orang yang sejak saat itu, sejak pertemuan itu, saya meragukan semua langkah-langkah teman-teman waktu itu. Dan makanya, karena semuanya berpihak kepada Ganjar, saya kemudian berpihak kepada Mbak Puan Maharani waktu itu, sebelum Pilpres, sebelum ditetapkan sebagai Capres 2024 kemarin, Pak Ganjar gitu ya. Jadi, efek atau setelah pertemuan itu, ada goncangan besar di internal PD Perjuangan. Mbak Puan seperti anak yang tidak dikehendaki oleh partainya, supaya kemudian Ganjar ini bisa maju sebagai capres gitu. Dan kalau sampai Ganjar tidak maju sebagai capres, ini ada ancaman internal, ada ketidaksolidan, ada yang mau mengundurkan diri massa dan sebagainya. Itu terdengar oleh Mbak Puan Maharani nampaknya. Dan makanya ya setelah itu Mbak Puan ya mundur perlahan dan mempersilahkan Ganjar untuk maju sebagai capres. Dan kalau ingat momen-momen ini gitu ya, kalau ingat bagaimana PDI Perjuangan diserang habis-habisan dan kemudian sampai dikurangi suaranya dengan segala cara, itu kan sebenarnya wajar kalau bagi Mbak Puan Maharani atau PDI Perjuangan hari ini untuk membuat perhitungan dengan Pak Jokowi. Karena Jokowi adalah orang yang ketika dia berkuasa itu benar-benar menyakiti Mbak Puan Maharani dan PDI Perjuangan. Tapi di tengah situasi seperti sekarang, ketika Pak Jokowi sakit gitu ya, kemudian Gibran dikritik oleh mahasiswa, Gibran juga coba dimakzulkan oleh Forum Purnawirawan TNI, dan suratnya juga sudah masuk kepada DPR RI. Sampai sekarang saya melihat belum ada tanda-tanda dari Mbak Puan Maharani atau PDI Perjuangan yang memanfaatkan momentum ini. Semua orang diem aja dan seperti tidak mau melakukan serangan kepada Pak Jokowi, dan saya nggak ngerti gitu. Ya pendukung-pendukung informal gitu ya. Nah, tidak. Beliau konsisten dengan garis kepartaian dan bangunan irisan antar partai untuk memperkuat pemerintahannya. Nah, kalau di saat Pak Prabowo, Pak Jokowi kan kita lihat ya terlalu banyak gitu yang merasa berjasa untuk menjadikan beliau itu jadi presiden. Ya. Yang pada ujung-ujungnya kelompok-kelompok ini hanya merebut
ya kue negara juga gitu. Tujuannya bukan untuk memperkuat kepemimpinan dan mengawasi. Harusnya kalau ada kelompok-kelompok relawan atau apalah namanya sejenisnya, itu posisinya harus posisi yang sifatnya informal, ya. Ini kelompok yang informal masuk dia kepada hal-hal yang formal, yang mengatur-atur proyek lah, yang meminta-minta proyek lah, yang meminta-minta jatah lah, jadi pejabat lah, ya. Pada akhirnya mereka itu bukan mencintai pemimpinnya gitu. Masyarakat yang cinta kepada pemimpinnya adalah masyarakat yang mengawal wibawa, integritas, kejujuran, dan kompetensi daripada pemimpinnya. Itu. Karena apa? Karena kalau yang mengawal dari sisi kelembagaan kan sudah ada partai politiknya. Ngapain lagi dicampur-campuri kelompok-kelompok informal? Ya. Bisa kita lihat di masa pemerintahan Pak Jokowi, bahkan Projo itu merasa dia lebih berjasa untuk menjadikan Pak Jokowi menjadi presiden daripada partai politik. Oh iya bang. Ya. Saya kan ketua Projo, kabupaten, kecamatan, desa, RT, RW. Saya kan ketua ini, RT, RW, sampai ke atas. Saya paling berjasa. Kalau partai yang apa itu bukan karena partai Pak Jokowi jadi presiden, karena dia pula itu. Coba. Jadi rakyat kita ini pun banyak yang sesat ini. Ya. Rel yang benar sesuai dengan ajas negara kita, negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi banyak hal yang harus kita sepakati bersama. Kembalilah ke titahnya, nilainya Pancasila sebagai dasar negara, sebagai lambang pemersatu kita, lambang kesatuan hati nurani kita sebagai warga negara Indonesia. Apapun yang dilakukan, tetaplah pandang itu sebagai sebuah pijakan. Jangan karena hari ini kuat suaranya berteriak-teriak, pura-pura dia mengkritisi, padahal tujuannya hanya untuk sesuap nasi, ya, dan hanya meminta kaplingan jabatan dan kaplingan tanah Indonesia. Nah, itu menjadi sebuah hal yang perlu menjadi perbandingan. Itu bagian dari perbandingan. Tidak bisa dipungkiri. Mudah-mudahan Projo itu segera membentuk partai menjadi cantolan Pak Jokowi menjadi ketuanya. Karena PSI ya kemarin kemungkinan Kaisang. Kalau nanti Projo bentuk lagi partai, Pak Jokowi menjadi ketuanya, mudah-mudahan itu menjadi persaingan. Ya, persaingan sesama bapak dan anak bangsa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa kita menjadi negara yang semakin makmur, semakin sejahtera, dan semakin bermartabat sesuai dengan martabat negara kita, negara Pancasila. Itu tambahan sebagai ya lagu ketiga mungkin dari saya hari ini. Monggo. Apa jadinya Bung kalau seandainya Tambahin dulu Os. Ya silakan. Tapi dulu. Sebenarnya buzzer ini kan era digital itu kan. Amerika mempergunakan buzzer untuk melawan pro kontra, ya kan, fitnah di negaranya kan. Tapi Indonesia ini menyewa buzzer untuk melawan lawan politiknya nih. Iya, itu salah. Sebenarnya buzzer ini penting. Kayak Cina teknologi apa yang canggih? Kalau canggih nggak mungkin dia menggerut tanah Indonesia itu kan. Buktinya nggak ada robot-robot yang bisa bekerja menggantikan manusia, itu cuma hoax. Itu buzzer yang bekerja. Bagaimana negara ini dibilang negara teknologi, ya kan? Padahal tidak, gitu.
Karena saya memegang itu namanya hadis, tidak ada namanya teknologi canggih tuh. Ini akhir zaman sudah dekat ini. Itu kita pegang. Makanya basar mereka berjalan. Gitu. Itu penting basar itu. Nah, negara kita ini menyewa basar-basar itu untuk mengokohkan itu junjungannya itu. Menyewa basar-basar hukum, dia beli ya kan. Dia sogok semua, dia apa? Supaya mereka ini tidak terlibat itu. Mereka bebas menggeruk tanah-tanah kekayaan kita. Jadi kalau mengatakan bahwa presiden siapa yang berisik, nggak ada. Selama kita bayar pajak nggak ada itu. Karena sumber daya alam kita kaya gitu kan. Itu nggak bisa bayar pajak lagi tuh kalau memang dikelola dengan baik gitu, jujur amanah gitu. Tapi selama kita bayar pajak sudahlah, berhenti. Siapa yang terbaik? Ada kayaknya itu. Tidak usah jauh-jauh Pak. Ini kayak pendukung Pak Anies aja ini. Di Jawa Barat sana sudah tergila-gila itu. Saya namanya KDM tuh. Apa yang disuguhkan KDM visualisasi Pak? Nah itulah yang makanannya politik Indonesia itu visualisasi. Sedangkan sektor regulasi itu amburadul. Kemana anggaran Basnas tuh? Kemana anggaran dinas sosial tuh dipergunakan? Kenapa dia turun tangan? Kemana wali kota itu? Kemana bupati, gubernur yang lain? Kenapa cuma itu aja disorot media? Gitu kan? Nah itulah yang bekerja itu basar semua tuh. Bahkan anak Abah sendiri ada yang jadi basar tuh di KDM tuh. Untuk mempromosikan junjungan dia, menggantikan Jokowi gitu loh. Kemarin saya berdebat juga sama teman-teman ini. Janganlah kau termakan dengan visualisasi gitu. Ya, itu yang saya, aduh gimana ya. Jadi kalau kita berbicara basar tuh ya kayaknya seluruh negara punya. Cuma negara lain itu dia itu apa mempromosikan negaranya gitu. Negara saya hebat, padahal tidak ada isinya tuh. Ya memang begini Bang Muslim, fenomena buzzer ini memang sangat luar biasa ya 10 tahun terakhir. Nah salah satunya begini, pengungkapan pada kasus perintangan apa namanya kaitan dengan minyak makan yang notabene itu dilakukan oleh satu korporasi besar di Utawalma ya kan gitu. Yang notabene buzzernya juga ditangkap di era Pak Prabowo ini salah satu pembuktian bahwasanya kerja-kerja buzzer itu memang ada yang membiayainya kan begitu. Nah itu yang membiayakan oligarki sebenarnya. Yang biayai basar-basar ini kan oligarki. Dia yang mendukung Jokowi itu oligarki semua gitu. Harusnya PDIP juga buka suara dong. Karena kan memodali partai itu kan PDIP untuk mengusung Jokowi, ya oligarki. Gitu. Harusnya dibongkar semua tuh. Megawati cuma berstatement kalau memang ada ijazahnya yang asli tunjukin dong. Bukan begitu yang diharap oleh negarawan, Pak. Ya enggak? Pak SBY diam aja gitu, katanya negarawan. Harga mati NKRI gimana? Ijazah palsu ini jadi polemik besar nih di masyarakat ini. Gitu. SBY bersuara dong. Bersuara dong SBY ini, Demokrat. Apalagi AHY ya, jangan-jangan cuma ngejar jenjang karir aja ini. Buat apa juga kalau negara hancur? Biar bintang 100 pun, jenderal bintang 100 kalau negara sudah hancur, mau tugas di mana gitu. Iya, mau tugas gimana? 1000 jenderal bintang pun gak buat apa, gak ada artinya kan? Kalau kita diperbudak sama investor asing. Bang Muslim, ada satu pernyataan yang saya menjadi sepakat dengan Anda bahwa kekuatan media ini dalam rangka punya pangsa pasar yang digunakan oleh apa namanya calon-calon pemimpin ke depan ya kan, yang notabene mengedepankan apa namanya kesedihan, rasa iba. Inilah uniknya Indonesia kan begitu. Mudah sekali terbelenggu dengan framing-framing yang notabene itu sebenarnya ada jebakan-jebakan di dalamnya kan gitu. Contoh begini, bagaimana persiapan program sehingga melalui sistem yang ada itu dapat dirasakan
keberlangsungannya pada saat pemimpin tersebut tidak menjabat lagi, kan begitu. Contoh begini, kasus Rempang dan mungkin kasus-kasus yang lainnya. Mungkin kalau di Jawa Barat itu skalanya kecil. Ya, saya melihat ada kerja-kerja buzzer yang membenarkan upaya-upaya pejabat ataupun elit politik ataupun pejabat negara yang melakukan kebijakan sepihak. Mengapa saya bilang kebijakan sepihak? Setiap warga negara itu kan wajib mendapatkan perlindungan melalui program-program pemerintah. Nah, di Rempang dan Galang itu, ya kan itu, kita tidak menafikan dan kita tidak menolak investasi, membuka lapangan pekerjaan. Tapi bagaimana itu dipersiapkan dengan matang? Dikarenakan, ya kan begitu, ada tatanan kehidupan manusia yang akan rusak jika tidak dipersiapkan dengan matang, kan begitu. Contoh begini, penggusuran di daerah-daerah ataupun di provinsi-provinsi tempat kita berdomisili, ya kan, ada satu statement yang saya tidak sepakat. Atas nama negara, kan begitu, masyarakat yang berdagang di bantaran sungai, di jalur-jalur hijau itu digusur. Sementara solusinya apa untuk mereka, kan begitu? Sementara negara belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, artinya akan membuka peluang-peluang kejahatan baru ketika kehidupan orang tersebut tidak lagi